Dalam membahas ayatul musyabahah ini, mereka memiliki dua madhab. Ada mazhabus salaf, ada mazhabul khalaf. Ini sedikit kita kaji hadirin. Pembahasan ini berkaitan dengan hadis yang kita baca dan juga membahas tentang sejarah bagaimana perkembangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat ini kita anut, khususnya di negeri tercinta Indonesia ini. Mereka dalam mazhabus salaf, mereka memiliki metode memahami ayatul musyabahah dikenal dengan mazhab tafwid, berserah diri, menyerahkan. Sedangkan ulama khalaf dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka untuk memahami ayat ini mereka memiliki metode namanya metode takwil, mentakwilkan ayat. Kita bakal bahas kapan terjadinya mazhab salaf dan kapan itu mazhab khalaf. Mazhab salaf itu adalah tiga generasi pertama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal dengan mazhab salaf, atau paling akhirnya kurang lebih tahun 500 Hijriah atau kurang dari itu. Siapa mereka? Ini para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka yang dikenal dengan kalimat salaf sebagaimana hadisnya Nabi Muhammad SAW, khairul qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Nabi bilang sebaik-baik masa adalah masaku. Siapa yang hidup di masa Nabi? Para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Siapa generasi berikutnya? Para tabi'in. Kemalladzina yalawnahum, kemudian generasi berikutnya lagi kata Rasulullah, ini para tabi'ut tabi'in. Ini dikenal, tiga generasi pertama ini dinamakan orang-orang yang dikenal dengan kalimat salaf. Adapun setelah generasi ketiga, maka mereka dikenal dengan khalaf. Kayak kita ini Pak, termasuk khalaf. Khalaf ini yang di belakangnya salaf. Jadi salaf pendahulu, kita pengikutnya dinamakan khalaf. Dalam mazhab salaf, mereka menggunakan metode tafwid. Apa itu tafwid? Berserah diri. Maksudnya gimana? Mereka kalau baca ini ayat seperti ahli tafsir. Ya Allah fawqa aydihim, mereka Allahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Ini ayat nggak boleh diingkari. Sebab mengingkari ayat hukumnya kufur. Tapi kalau diartikan, saya nggak berani mengartikan. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Yang penting Allah beda sama makhluk. Selesai. Allah berbeda sama makhluk, dan kita nggak boleh mentafsirkan ini ayat semaunya kita. Makanya hadirin, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau pernah menyatakan, kullu ma yakhtur bi balik wallahu khilafu dzalik. Beliau mengatakan segala sesuatu yang terlintas dalam benakmu tentang zat Allah, maka ketahuilah Allah beda seperti yang kau bayangkan. Jadi pokoknya apa yang kebayang enggak, Allah enggak kayak gitu. Makanya kenapa hadirin, sebab syaitan ini paling senang bikin orang ini sesat dari bab ini. Dipikirin, ayo bagaimana Allah bilang ya Allah, bayangin punya tangan, punya kaki. Kalau seandainya yang kau membayangkan, ketahuilah kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah enggak kayak gitu. Yang kau bayangkan itu salah. Allah mustahil sama seperti yang kau bayangkan. Allah berbeda. Makanya di sini, kenapa kau mazhab salaf itu menggunakan tafwid? Sebab zaman dahulu belum ada orang yang sok kritis. Belum ada mutanati'un. Orang-orang itu imannya masih kuat. Jadi ketika bang Allah a'lam bimuradih, mereka terima. Yakin. Sebagaimana keyakinan para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Tapi setelah generasi ketiga muncullah orang-orang yang mulai mencari-cari pemahaman ayat tentang ayatul musyabahah, dan mereka kaji, mereka dalami hadirin lebih dibandingkan mereka mencari dan memahami ayat yang lainnya. Sehingga mereka memaksakan gimana caranya Allah itu harus memiliki sifat seperti manusia, seperti makhluk. Na'udzubillah min dzalik.
Maka di sini muncullah ulama khalaf memiliki metode yang berbeda dengan metode takwil. Kenapa? Demi menyelamatkan akidah umat Islam kala itu. Maka mereka mentakwilkan sebagaimana ketika dibilang yadullah fawqa aydihim, itu bukan tangan Allah di atas tangan mereka, tapi diartikan kekuasaan Allah di atas kuasa mereka. Seperti kalau saya bilang, Pak, Fir'aun memegang Mesir. Yang memegang Mesir siapa kali itu? Fir'aun. Memegang. Apakah tangan Fir'aun sebesar itu, Pak, sehingga bisa memegang seluruh Mesir? Enggak. Atau apakah Mesir, kota Mesir sekecil itu sehingga bisa digenggam oleh Fir'aun? Tidak. Lalu apa arti menggenggam? Menggenggam artinya menguasai. Jadi kota Mesir di genggaman Fir'aun, artinya kota Mesir di bawah kuasanya Fir'aun. Nah, begitu juga ketika kita baca ayat yadullah fawqa aydihim, artinya kuasa Allah berada di atas kuasa mereka semuanya. Kenapa ditakwilkan seperti ini? Biar tidak terbayang dalam pikiran umat bahwa Allah memiliki kesamaan dengan makhluk.